Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak Tomo? Alhamdulillah sehat, doa dan ya tentunya motivasi dari Pak Bambang selaku pengasuh bina kami yang luar biasa. Salam Pak, sehat. Gimana rekan-rekan sudah sehat semuanya di Cikarang Harapan? Alhamdulillah kemarin kita habis melaksanakan outing kelas ke UPI. Setelah itu kita juga mengadakan workshop dan pelatihan dengan Biodrop dan alhamdulillah bisa menghadirkan dekan Fakultas MIPA IPB Pak. Alhamdulillah. Dan di Italy. Oke Pak Tomo, pada pagi hari ini kita akan melaksanakan ya ngobrol-ngobrol tentang program sekolah penggerak. Bahasa kerennya adalah coaching lah. Iya, baik. Coaching. Ini kita akan melihat bagaimana rencana-rencana yang nantinya akan dilakukan oleh Pak Tomo dan rekan-rekan. Nah, pada pertemuan kali ini Pak Tomo yang agenda atau topik yang akan sebagai percakapan kita itu apa ya kira-kira yang ingin Pak Tomo? Mungkin yang sedang kami terapkan untuk akhir ini adalah pembelajaran berdiferensiasi. Kebetulan kemarin saya sudah melakukan tukar karya dengan fasilitator sekolah penggerak bersama kelompok sekolah ya. Jadi juga saya mengajak komite pembelajaran. Alhamdulillah kegelisahan yang selama ini saya rasakan terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi itu sudah terjawab dengan adanya pelatihan tersebut. Nah, sehingga saya kemarin pas tanggal 18-19 mencoba melakukan FGD dengan rekan-rekan guru di sekolah ini terkait dengan bagaimana sih nanti implementasi pembelajaran berdiferensiasi tersebut. Alhamdulillah semua guru sudah kami imbaskan gitu ya, kami latih itu dan alhamdulillah kami insya Allah dalam seminggu 2 minggu ini akan melakukan monitoring atau supervisi terhadap kelas-kelas terhadap pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, di mana bahwa pendekatan yang atau mindset yang selama ini guru lakukan itu kan saya lihat ternyata masih salah. Karena dengan kurikulum baru ini memang letaknya memang di pembelajaran diferensiasi, di mana diferensiasi secara konten, diferensiasi secara konten, proses dan produk yang didasarkan atas bakat minat siswa yang terjadi 3 itu, yaitu auditori, kinestetik dan visual. Nah, mungkin saya berharap anak-anak yang memiliki gaya belajar beragam itu bisa terfasilitasi oleh guru sehingga bakat dan minat anak-anak itu benar-benar terpenuhi. Oke, bagus sekali Pak Tomo ya. Nah, untuk program-program yang nantinya diterapkan oleh Bapak Ibu guru dalam mengajar, kira-kira yang diharapkan oleh Pak Tomo, yang dikan oleh Pak Tomo untuk pembelajaran referensi yang bagaimana sih yang supaya ya, jadi dari hasil pelatihan kemarin itu saya merasa bahwa masih ada beberapa guru yang memang belum merubah mindset cara mengajarnya gitu kan. Jadi itu mindset itu yang harus kami benahi bahwa
percuma kita menerapkan kurikulum merdeka, tapi masih melakukan pola lama. Nah gitu. Karena salah satu intervensi dari kurikulum merdeka atau sekolah penggerak ini kan pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu salah satunya adalah bagaimana pembelajaran berdiferensiasi yang memfasilitasi bakat minat anak yang berdasarkan salah satunya adalah gaya belajar tadi Pak. Jadi mudah-mudahan saya berharap dengan pelatihan IHT kemarin yang saya lakukan, guru memahami bagaimana mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi tersebut. Jadi untuk ini situasi sekarang itu memang ada guru-guru yang memang belum itu ya? Iya, jadi masih ada beberapa guru yang memang belum memahami apa itu diferensiasi, sehingga menjadi tanggung jawab besar saya agar guru itu merubah mindset pola ngajarnya. Ya, walaupun mungkin sekolah kami sudah IKM ya, atau sudah sekolah penggerak yang sudah dilatih, sudah tahun kedua kan sudah dilatih dengan tim ahli atau fasilitator. Nah, itu ternyata masih ada kendala. Saya nggak ngerti apakah yang IKM sekolah yang mandiri itu, saya pikir itu bahaya ini menjadi tugas Pak Bambang selaku pemerintah agar ini mereka difasilitasi untuk ya mudah-mudahan nanti kan ada perbaikan kalau kita akan hanya berusaha semuanya supaya bagaimana merubah mindset ibu bapak guru yang ada di sekolah gitu. Nah, sehingga ya sedikit banyak nanti bisa merubah mungkin itu ya. Amin. Terus kira-kira yang mempengaruhi bapak ibu guru ini sulit untuk menerapkan pembelajaran diferensiasi apa kalau di SMA? Kalau saya lihat pengaruh yang paling kuat itu ya satu, guru terlalu nyaman Pak, terlalu nyaman dengan pola yang ada. Jadi pola yang ada itu kan guru datang ngajar, mengumpulkan kewajiban lah gitu ya. Terus apa sih harus dirubah, nambah pekerjaan lagi, nambah pemikiran lagi. Padahal zaman sekarang kan sudah zaman berubah ya. Lagi dalam pembelajaran diferensiasi ketika pembelajaran berdasarkan konten, ya kontennya kan bagaimana anak yang audio berarti mereka harus ditampilkan dengan suara atau video ya, harus ditampilkan dengan bentuk-bentuk video lah, kan bisa diambil dari YouTube sekarang kan banyak banget Pak, bahkan materi-materi sumber ajar itu kan di internet banyak sekali. Ya, kedua mungkin yang kinestetik, ya bagaimana anak itu diajarkan dengan LK ya, sehingga anak yang kinestetik itu bisa ya bekerja dengan geraknya atau visual nanti dengan PowerPoint. Itu pun dari segi konten mereka, dari segi proses harus timbal balik antara guru dengan siswa itu kan juga harus memahami hal itu. Tapi yang saya rasakan kenapa guru terlalu nyaman nggak mau berubah, karena ya guru terlalu nyaman dengan pola mereka sendiri gitu loh Pak. Nah ini padanya harus dirubah berdasarkan pesan diajar di kantor itulah, ajari anak sesuai dengan zamannya. Nah, sekarang ada zaman IT ya Pak ya. Jadi harus memanfaatkan teknologi juga. Ya, intinya harus berubah. Berubah betul. Dari situasi yang sekarang. Jadi untuk perubahan atau situasi yang diinginkan oleh Pak Tomo untuk kedepannya, kan kalau sekarang itu kan dia masih nyaman ya, ada beberapa guru yang masih nyaman dengan pola yang lama gitu ya. Nah ini untuk kedepannya yang diinginkan oleh Pak Tomo sebagai kepala sekolah di sini, situasi yang kayak apa di sekolah ini? Ya, saya berharap dengan kemarin saya melatih Bapak Ibu guru dalam kegiatan IHT, terus guru memahami bagaimana proses pembelajaran berdiferensiasi. Saya berharap bakat minat atau gaya belajar anak yang terdiri dari 3 gaya tadi terfasilitasi Pak, sehingga tergalilah kompetensi
kompetensi atau kemampuan anak itu untuk bisa dikembangkan. Jadi jangan saya khawatir gini Pak, maaf saya pakai kata-kata kasar ya, anak bodoh itu bukan karena anaknya itu, tapi karena gurunya nggak bisa menyampaikan gitu. Jadi saya berharap guru-guru itu sudah harus bisa merubah mindset, pola mengajar, terus anak-anak terfasilitasi pembelajarannya terpenuhi, apalagi jika ini alhamdulillah dari segi fasilitas ya internet sudah disediakan, infokus sudah ada, kurang apa lagi begitu. Jadi mudah-mudahan anak-anak bisa tergali potensi mereka itu. Berarti tinggal kemauan aja ya gurunya? Ya, gitu. Nah itu kan susah Pak. Makanya perlu saya melakukan nanti mungkin supervisi ya, memastikan bahwa kegiatan itu terlaksana. Padahal kan kalau dilihat ya di situasi yang ada di Jakarta khususnya luar biasa kan? Iya. Keinginan, kemauan dan paling tidak kemauan belajar itu tinggi Pak. Itu memang harus dicapai seperti Pak tadi ya. Bagus Pak Tomo itu ya, jadi itu seperti masyarakat. Nah, untuk supaya kegiatan-kegiatan Pak Tomo tadi bisa berjalan dengan kan sudah barang tentu ada pendukung-pendukungnya ya, ada pendukungnya yang supaya ini terwujud, supaya terwujud keinginan Pak Tomo. Nah, langkah apa yang nanti akan dilakukan oleh Pak Tomo? Ya, pertama saya sebagai kepala sekolah, saya sudah membuat program yang namanya FGD Pak. Oh iya. Jadi saya akan melakukan forum grup diskusi guru yang sudah saya jadwalkan itu tiap hari Jumat jam. Setiap Jumat berarti satu minggu sekali ya. Jadi satu minggu sekali dari jam 2 sampai jam 4. Nah itulah terkait dengan intervensi yang diamanahkan oleh sekolah penggerak, salah satunya adalah digitalisasi sekolah. Digitalisasi. Ya, jadi saya sudah di setiap sudut kita kasih fasilitas internet ya. Jadi anak-anak bebas mengakses, walaupun mungkin kita batasi ya Pak ya. Jadi tidak semua bisa kita akses, kita batasi. Tapi alhamdulillah sih dengan adanya internet memudahkan anak mencari sumber belajar. Yang pertama harus bisa merubah mindset, pola mengajar, terus anak-anak terfasilitasi pembelajarannya terpenuhi, apalagi jika ini alhamdulillah sih dari segi fasilitas ya internet sudah disediakan, infokus sudah ada, kurang apa lagi begitu. Jadi mudah-mudahan anak-anak bisa tergali potensi mereka itu. Ya memang sih Pak, di dalam FGD itu masalah-masalah ada aja ya, bagaimana masalah anak, masalah perkembangan pembelajaran, atau masalah-masalah yang kami hadapi dalam sekolah penggerak gitu. Tapi sudah rutin berarti ya? Rutin dilakukan. Oke, kegiatan yang akan dilakukan oleh Pak Tomo itu kan perlu adanya daya pendukung Pak. Itu ya, daya pendukung ataupun satgas. Nah, kira-kira yang disiapkan oleh Pak Tomo untuk supaya kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah ini suatu contoh FGD tadi berhasil, dengan dukungan ini ya diharapkan kan bisa meningkatkan tadi apa program-program yang dibutuhkan. Berarti yang paling menonjol adalah dukungan dari yayasan ya? Iya, dukungan yayasan dan pemikiran saya dipakai di yayasan gitu. Artinya. Nah, fasilitas atau sarana yang disiapkan tadi digunakan sepenuhnya oleh guru dan siswa? Iya. Kalau internet siswa guru kita kasih akses ya untuk internet. Oh gitu. Ya. Untuk fokus, untuk soal kelas ya pasti untuk salah belajar. Alhamdulillah sih produksi dengan semua. Setiap kelas.
dan guru mempersiapkan ya, mempersiapkan tentang pendukungnya. Iya betul. Terus kan harus pakai slide, terus pakai ya, bagus itu supaya nanti digitalisasi itu berjalan dengan baik. Karena kalau tidak ada kemauan kan repot. Cuma mungkin gini Pak, nah ini keluhan saja sih Pak ya. Kan dulu katanya sekolah negara itu akan difasilitasi oleh pemerintah dengan Chromebook ya atau laptop. Terus sekarang enggak, suasananya nggak pernah dapat Pak. Itu mungkin perlu dibantu gitu Pak. Iya. Ada bantuan gitu. Sebetulnya ada yang dapat Pak. Di tetangga Pak Tomo juga ada yang dapat Chromebook. Ada salah satu sekolah swasta yang dapat. Cuma memang mungkin kurang ini katanya, ceritanya kurang lebih bagus laptop dan Chromebook. Iya, maksudnya kayak kemarin saya dapat teman itu yang Sidoarjo itu ada namanya SMA AIL baru kan, dapat bantuan perawatan TIK gitu. Kenapa yang sekolah nggak diprioritaskan gitu? Jadi paling mungkin jadi ya lebih maju lah gitu. Perlu adanya ikhtiar bersama. Jadi harus ada usaha lah. Supaya ya itu kan sebagai pendukung ya. Kegiatan untuk digitalisasi ya memang seperti itu. Ya kedepannya siapa tahu. Amin. Yang sudah sekolah penggerak dan untuk pengembangan digitalisasi kan wajib. Hukumnya kan, wajib hukumnya gitu kan. Makanya sarana prasarana pendukungnya sudah disiapkan. Internet tadi sudah ada ya. Oke. Nah itu yang selain itu apa lagi Pak? Selain yang sudah siapkan itu? Ya tentunya tadi ya dengan kita memfasilitasi dulu untuk IHT. Ya itu penting bagi guru untuk saling evaluasi Pak. Iya. Jadi untuk kegiatan berarti untuk diferensiasi ini kalau melihat dari obrolan kita ini sudah dipersiapkan ya untuk kita sudah menjalankan. Walaupun memang kalau dikatakan sekolah belum kayak maaf ya, tapi dari segi pendukung perencanaan insya sudah. Jadi berdasarkan ke pantauan pengawasan Pak Tomo, digitalisasi ini memang sudah berjalan dengan baik atau memang perlu ada peningkatannya? Ya tentunya perlu ada peningkatan Pak. Ya satu misal mungkin bandwidth internet mungkin perlu ditingkatkan karena mungkin dari 100 MB, sedangkan siswanya itu sudah 130 belum dulunya, nah itu kan belum mungkin nanti dimasukkan lagi. Masih banyak masukan pada guru gitu, peningkatan kecepatan khususnya. Untuk penunjang, mungkin Pak Tomo kan kalau mengundangkan dari sekolah mungkin apakah ada support dari Pak Yayasan atau bagaimana? Apakah ada dari lembaga lain yang membantu lah gitu untuk ini? Iya, terkait dengan pertama support atau dorongan dari yayasan ya. Alhamdulillah sih yayasan sangat concern banget dan sangat apresiasi banget terhadap ditunjuknya SMA 2 ini menjadi sekolah penggerak. Bahkan saya sendiri kemarin cukup melamar penugasan di sekolah-sekolah penggerak terutama di Sari. Bahkan terakhir kemarin saya menerima SK untuk jadi tim pengembang belum di yayasan. Itu yang berarti ada hasilnya kan dengan adanya kegiatan. Ya hasilnya tapi nama sampai saya gitu, maksudnya nama kerjaan begitu konsekuensi, tapi kan ilmu nah ini itu saya adalah berbagi praktek baik lah pada yayasan. Yang kedua berarti praktek baik di yayasan semua Pak Tomo yang ini. Ya saya biarpun di sini sama di mana? BSD di Jakarta, nah itu saya yang mengisi saya yayasan. Di sisi lain kami juga kemarin melakukan kerjasama dari yang mau awal saya sampaikan ke Bapak dengan Biodrop
terkait dengan P5 kami mencoba menghadirkan pembicara-pembicara ahli dari IPB. Alhamdulillah sudah punya kerjasama dengan dari mana Pak? IPB. IPB ya? Ya, Untuk biotrop ya? Biotrop penelitiannya. Jadi Ini dalam kegiatan apa Pak? ya mungkin karena mereka itu kan pengabdian ke masyarakat. Pengabdian masyarakat. Tapi kalau kita kan minta tema dengan adanya PBL pembelajaran project based learning dan ditetapkan di P5 itu Alhamdulillah sih luar biasa. Tetapi kalau dari segi pembelajaran diferensiasi memang kita ya dari dukungan masyarakat ya belum dapat masukan dari orang tua atau yang lain lah. Mudah-mudahan ini memberi dampak pada orang tua. Artinya dengan pola pendekatan yang berbeda inilah yang mungkin diharapkan bisa meningkatkan pelayanan kami pada orang tua gitu loh. Tapi orang tua tetap mendukung di itu kegiatan-kegiatan yang pasti Pak. luar biasa ya. Dan itu kan dengan dukungan ini ya diharapkan kan bisa meningkatkan tadi apa program-program yang dibutuhkan. Berarti yang paling menonjol adalah dukungan dari yayasan ya? Iya, dukungan yayasan dan pemikiran saya dipakai di yayasan gitu. Artinya untuk peningkatan kualitas pendidikan di lingkungan Yayasan Bambang Lestari lah. Ya satu sisi saya bersyukur karena tidak semua ya kan. Akhirnya kan saya dipakai lah di yayasan jadi pengurus ya, jadi bagian dari pengurus yayasan gitu kan. Tapi saat bisa jadi kepala sekolah, baru katanya yayasan sebenarnya nggak boleh double gitu. Tapi sementara kamu selesaikan dulu kamu sebagai kepala sekolah. Tapi pemikiran-pemikiran ini juga diperlukan juga. Ya, tinggal nanti Pak Tomo kan akan menularkan lah ilmunya itu kan diharapkan. Ya khususnya di Cita Harapan 2 ini kan program-programnya berjalan dengan baik. Nah, itu kan ini program yang sangat bagus, yang sangat luar biasa ya. Dilihat dulu kan. Nah, dari obrolan kita ini Pak Tomo, kira-kira kesimpulan yang disimpulkan oleh Pak Tomo itu apa kira-kira? Ya, kalau saya merasa terima kasih sekali ya kepada Pak Bambang khususnya selaku pengawal pembina kami yang tidak sampai membimbing saya, ya, artinya membimbing, memonitoring, memandu agar pelaksanaan sekolah tunggal ini bisa dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan adanya program sekolah tunggal ini, saya mendapatkan banyak ilmu, banyak sharing, banyak konsep terkait dengan pendidikan. Dan yang ketiga adalah bahwa khususnya di dalam tema yang dibahas hari ini terkait dengan pembelajaran diferensiasi, bahwa guru itu harus berubah mindset. Bagaimana pola pembelajaran yang harus diterapkan kepada siswanya. Tapi karena merubah mindset guru itu tidak mudah, perlulah ada namanya pendampingan atau pengawasan dari saya pribadi dengan caranya, yaitu apakah itu FGD yang saya akan lakukan yang saya lakukan hari Jumat itu, atau dengan supervisi untuk memastikan bahwa pelaksanaan itu benar-benar dilaksanakan. Gitu, Pak. Oke Pak Tomo, terima kasih ya atas obrolan kita. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh Pak Tomo ke depannya itu nantinya bisa terwujud. Amin. Terwujud dengan dukungan-dukungan yang lainnya. Amin. Jangan bosan-bosan. Siapa? Selalu memberikan masukan, koreksi kepada guru-guru, sehingga nanti dengan adanya seperti itu diharapkan ada perubahan gitu ya diharapkan. Oke, terima kasih kesempatan yang sudah diberikan kepada saya untuk ngobrol untuk hari ini. Baik, terima kasih atas bimbingannya Pak. Sama-sama. Terima kasih. Ya. Saya akhiri, yang salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.